Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Walaupun di luar kayaknya cuacanya kurang bagus nih ya, tapi ibu harap pagi hari ini kalian tetap cerah ceria. Kayak ibu seneng sekali bisa masuk ke kelas ini. Tapi mungkin beberapa dari kalian ada yang udah kenal atau mungkin terheran-heran ya, kok ibu-ibu yang suka berdiri di pos satpam sekarang ada di dalam kelas kalian. Oke, sebelum kita lebih lanjut, Ibu mau memperkenalkan diri. Nama Ibu Ade Marina Lestari. Ibu adalah guru BK atau bimbingan konseling di sekolah ini. Nah, kalau kalian mau tahu ruang BK itu di mana, ruang BK tuh di deket lapangan, yang lapangan besar di depan. Itu pintunya yang menghadap ke ruang lab. Nah, itu tempat kerja Ibu. Kalian kalau ada perlu apa-apa berhubungan, ingin berkonseling, ingin minta bimbingan, kalian bisa ke ruangan Ibu. Nah, tujuannya apa sih Ibu pagi hari ini ada di kelas kalian? Pagi hari ini Ibu ingin memberikan layanan informasi. Bagi kalian yang udah pernah mendapatkan bimbingan konseling di SMP, mungkin kalian nggak terlalu asing dengan apa sih itu namanya layanan informasi. Ibu menjelaskan sedikit ya buat yang belum tahu. Layanan informasi itu layanan yang diberikan tentang informasi tertentu, gunanya agar kalian lebih tahu dan bisa mencegah hal-hal negatif yang terjadi karena ketidaktahuan kalian. Nah, di sini Ibu ingin memberikan jenis layanan, yaitu topiknya tentang gaya belajar, yang manfaat yang akan kalian dapat dari layanan yang Ibu kasih, atau setelah kalian mendapat penjelasan dari Ibu tentang pelayanan ini, tentang pelayanan gaya belajar ini, manfaat yang kalian bisa dapat itu kalian jelas bisa mengidentifikasi jenis gaya apa yang sebenarnya kalian telah pakai selama ini. Lalu kalian juga bisa menganalisa, oh ya, gaya belajar seperti apa ya yang saya pakai. Kemudian kalian bisa membuat sistem belajar dan menerapkan sistem belajar yang menyesuaikan dengan pembelajaran yang seharusnya kalian pakai, dan akhirnya itu bisa mencapai tujuan. Misalnya, tapi Ibu gak akan jelasin biar kalian penasaran ya. Nanti Ibu akan adakan juga diskusi dan pembagian kelompok kecil setelah kegiatan ini. Tapi mungkin nggak hari ini karena Ibu akan memberikan pelayanan di kelas ini selama 2 hari tentang gaya belajar. Jadi hari ini Ibu akan fokuskan mengenai informasi pelayanan apa yang akan Ibu berikan, itu nanti Ibu kasih informasinya. Di hari kedua kita akan melakukan diskusi dan lain-lain. Asas-asas yang akan Ibu pakai dalam pelayanan kali ini, dalam layanan informasi di kelas kalian itu ada 4 asas. Asas pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana apa yang akan Ibu sampaikan atau yang kalian sampaikan di kelas ini kita harapkan dan Ibu harapkan tidak keluar dari kelas ini. Jadi hanya kita aja yang tahu. Kedua yaitu asas kegiatan. Asas kegiatan ini adalah asas dimana kalian harus ikut terlibat. Jadi nggak cuma Ibu aja, tapi kalian juga harus ikut terlibat. Nanti kalian akan ada diskusi, kalian akan ada tanya jawab, lalu kalian juga bisa mencoba menganalisa apa ya gaya belajar yang kalian buat, itu nanti akan ada. Kemudian ada asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Kedua asas ini berhubungan dengan kalian, di mana kalian harus dengan sukarela dan dengan terbuka diri untuk menganalisa dan mengukur, oh ya, gaya apa ya yang sesuai dengan informasi yang sudah Ibu Ade berikan. Oke? Apakah kalian sudah siap menerima informasi yang akan Ibu sampaikan? Oke, kalau udah siap, sebentar. Ibu akan siapkan dulu mengenai PPT-nya. Ibu akan munculkan di sini. Tunggu. Oke, ini sudah ada PPT tentang gaya belajar. Apakah udah kelihatan sampai belakang? Oke, kalau sudah kelihatan sampai belakang, Ibu akan, sebelum Ibu menjelaskan lagi nih, Ibu mau menegaskan tentang tata cara pelaksanaan layanan ini, karena kan waktunya terbatas ya, hanya 40 menit. Nah, saat Ibu menerangkan, Ibu harap kalian semua memperhatikan ke depan. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh catat dulu. Ya, kalian boleh catat dulu di buku kalian, atau dari PPT Ibu ini ada yang ingin kalian catat, atau kan
kayaknya ini berdasarkan aku banget gitu ya, boleh kalian catat itu. Atau berdasarkan ini kayaknya teman sebelahku banget nih, kalian boleh catat itu. Pertanyaannya juga kalian boleh catat. Nanti kalau sudah ada waktunya, ibu akan berikan kalian kesempatan untuk bertanya. Sampai sini paham? Oke, kita mulai ya. Tentang gaya belajar. Apa sih itu gaya belajar? Tentu kalian pasti bertanya-tanya, apa sih gaya belajar? Menurut Fleming dan Mills, gaya belajar itu merupakan kecenderungan siswa untuk menghadapi atau mengadaptasi strategi tertentu dalam belajar sebagai bentuk tanggung jawabnya dia untuk mendapatkan pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan di sekolahnya. Nah, definisi lain tentang gaya belajar itu menurut Willing, gaya belajar itu kebiasaan belajar yang disenangi oleh siswa, oleh kalian yang melakukan pembelajaran. Ada lagi, gaya belajar itu biasa disebut juga sebagai learning style. Learning style ini artinya itu suatu karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikomotorik sebagai indikator yang bertindak yang relatif stabil untuk pelajar merasa saling berhubungan dan berinteraksi terhadap lingkungan belajarnya. Itu menurut NASSP, menurut Bapak Ardan ya. Oke, selanjutnya di sini PPT selanjutnya yaitu ada macam-macam gaya belajar. Di sini ada 3 gaya belajar ya. Ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Oke. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Oke, simple ya gaya belajar visual. Kalian pernah dengar kata-kata visual? Visual itu kan memang biasanya berhubungan dengan mata, penglihatan, gambar-gambar, betul? Ya, seperti itu. Visual memang berhubungan dengan hal yang demikian. Karena gaya belajar visual ini mengandalkan indera penglihatan mata. Karena dia mengandalkan indera penglihatan mata, maka dia akan tertarik sama garis-garis, gambar-gambar, warna-warna yang kontras dan berwarna-warni. Lalu dia akan mudah memahami hanya dengan melihat. Gitu. Ya, ini mungkin salah satu contoh yang dari mata turun ke hati karena ya memang matanya yang berbicara. Ya. Oke, Ibu akan jelaskan kenapa ciri-ciri anak-anak yang pakai gaya belajarnya ini pakai gaya belajar visual. Selanjutnya ya. Jikalau kalian memiliki ciri-ciri ini, berarti kamu tipe visual. Boleh dibaca pelan-pelan ya. 1, apa? Ya, lebih mudah mengingat hanya dengan yang dilihat daripada yang didengar. Kedua, betul, tertarik pada gambar, paduan warna dan garis. Ketiga, ya, sulit untuk menerima arahan yang diucapkan kecuali ditulis. Keempat, benar, yang suka mencoret-coret atau gambar-gambar atau bikin ya lukisan ukiran-ukiran di kertas. Ini juga tipe-tipe ini. Terus cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Betul sekali. Dan ciri-ciri orang-orang yang belajar secara visual biasanya bicaranya agak cepat. Terus mudah terganggu kalau ada orang yang lalu lalang. Jadi pokoknya yang berhubungan sama penglihatan itu dia mudah sekali ini. Dan dia juga gampang sekali tertarik dengan apa yang menggoda matanya gitu ya. Berarti eye catching seperti itu. Terus lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. Jadi dia lebih suka ya udah langsung mempraktekkan, menunjukkan daripada hanya berkata-kata aja. Terus terkadang anak-anak ini juga lebih suka musik daripada seni. Menjadi pembaca yang cepat dan tekun, lebih suka membaca daripada dibacakan. Jadi mereka akan lebih senang baca langsung teksnya. Dan untuk anak-anak yang visual, mungkin dia hanya dengan melihat ini dia akan mengerti apa yang ibu informasikan tanpa ibu jelaskan lebih jauh. Gitu. Tapi berbeda sama anak-anak yang tipe yang lain. Nanti akan ibu jelaskan di tipe yang lain ya. Oke. Selanjutnya yaitu cara belajar yang tepat untuk anak-anak visual. Ini kan di sekolah atau pelajaran yang lain tuh kan gak hanya mengandalkan mata, tapi gimana sih triknya? Nah, mungkin kalian bisa nanti pikirkan bagaimana triknya. Ibu akan memberikan sedikit
cara belajar yang bisa kamu pakai. Nanti kita cari tipsnya belakangan ya, setelah dijelaskan semua. Oke, cara belajar yang tepat bagi kamu yang punya gaya belajar tipe visual. Itu baca buku yang menampilkan ilustrasi, ada gambar-gambarnya gitu loh. Itu pasti lebih cepat paham. Lalu belajar dari gambar atau video yang menarik, menggunakan spidol yang warna-warni, lalu membuat mind mapping. Ini sering ya untuk anak-anak yang memang tipe-tipe visual, mereka akan lebih cepat paham dan senang banget bikin ini ya. Jadi ibu juga sebenarnya nggak bisa larang ya, karena memang itu tipikalnya memang seperti itu. Oke. Strategi yang mudah, ini tips dari ibu ya, strategi yang mudah biar kalian ini, yaitu ajak anak-anak yang tipe visual, baik itu teman kalian atau diri kalian sendiri, coba motivasi dan ajak agar anak-anak itu, agar kalian atau siswa atau anak-anak ya, teman-teman kalian, untuk membaca buku yang ada ilustrasinya, gunakan warna dengan meng-highlight. Makanya suka disuruh bawa stabilo atau apa, itu kalian pakai lah kalau memang kalian memiliki tipe-tipe yang ciri-cirinya ibu sebutkan sebelumnya. Terus kemudian kalian coba mengilustrasikan apa yang dijelaskan sama guru itu dalam sebuah gambar atau dalam sebuah peta pikiran. Itu akan lebih mudah dan lebih memudahkan kalian memahami pelajaran. Selanjutnya kita ke tips selanjutnya ya, yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori, Audi itu hubungannya sama suara, sama pendengaran. Ya bukan Audi ini, bukan Audi penyanyi, bukan, tapi emang Audi yang hubungan ini. Auditori itu berhubungannya dengan pendengaran. Dan indera yang paling peka dalam pada anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori yang jelas adalah telinganya atau pendengarannya. Nah, anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori, mereka itu nggak mudah terganggu sama ada orang yang ramai-ramai lalu lalang di depan mereka nggak terganggu. Yang mereka terganggu adalah ketika orang-orang atau suasana kelas itu berisik, mereka akan sangat terganggu. Itulah gaya belajar anak-anak auditori. Berikut ibu akan tampilkan ciri-cirinya. Oke, ada yang bisa minta tolong dibacakan? Atau kita baca sama-sama ya. Oke. Gaya ciri-ciri anak-anak yang memiliki atau anak-anak yang dengan tipe auditori. 1. Ya, lebih mudah mengingat yang didengar. 2. Benar sekali, senang membaca dengan mengeluarkan suara. Jadi nggak bisa baca dalam hati. Bukannya nggak bisa ya, tapi lebih senang dikeluarkan suaranya daripada di dalam hati. 3. Senang mendengarkan, benar. 4. Pandai menirukan suara, benar. 5. Betul sekali, kesulitan mengerjakan tugas saat tugasnya itu hanya ditulis atau hanya berupa gambar, tapi tidak ada penjelasan omongan lebih lanjut. Gitu. Ciri-ciri gaya belajar auditori tambahannya dari ibu ya. Saat bekerja lebih suka bicara pada diri sendiri. Mungkin kalian kenal atau ada teman kalian di kelas ini yang kalau lagi ngerjain, misalnya lagi ngerjain matematika, tahu-tahu dia ngomong sendiri. 1 tambah 1, 2, oh iya, Y ditambah X sama dengan, terus dia ngomong sendiri, ini dikali ini gimana sih? Itu biarin, itu memang anak-anak tipikal auditori seperti ini. Tapi kalau itu mengganggu ya ditegur ya. Dan anak-anak yang tipe auditori jangan yang ini kan aku ya. Nah, kalian juga harus sadar diri ya biar di kelas ini tetap tentram. Ya mohonlah saling toleransi, ditegur juga baik-baik, dan yang ditegur juga harap menerima tegurannya itu dengan baik-baik. Anak-anak auditori ini juga mohon memperhatikan penampilan, mudah terganggu dengan keributan ya. Terus belajar lebih mudah mengingat dengan mendengarkan dan berdiskusi daripada hanya melihat. Jadi kalau misalnya kalian, kalau misalnya nggak ada ibu di sini, terus cuma tampil PPT ini tanpa ada ibu, mungkin anak-anak auditori ini akan sangat kesulitan memahami apa sih maksudnya, poin-poin dari ciri-ciri ini apa, gitu kan? Mereka nggak paham maksudnya. Walaupun sebenarnya itu
bisa aja dipahamin dan mungkin bahasanya simpel, tapi nggak sesimpel itu untuk anak-anak auditori. Terus anak-anak auditori ini senang membaca dengan suara, kemudian nulis itu kadang juga didikte sambil bibirnya gerak-gerak kayak gitu kan. Sangat fasih dalam berbicara dan mudah berbicara dengan irama yang berpola. Jadi anak-anak yang auditori ini emang biasanya seneng banget nih sama-sama kesenian. Tuh, entah itu dengan suara musik terus nanti bisa bernada seperti suara musik yang didengar. Bisa jadi seperti itu ya. Oke. Kemudian cara belajar yang tepat bagi kamu yang auditori. Oke. 1. Dengarkan musik yang disuka. Musik, audio, atau pembelajaran dengan cara dijelaskan secara suara, kalian bisa record itu didengarkan, atau merekam guru yang mengajar yang tadi ibu bilang ya, mendengarkan penjelasan guru di kelas dengan sesama, berdiskusi dengan teman agar mudah diingat. Jadi kalau misalnya kalian nggak dapat penjelasan yang cukup jelas dari guru, kalian bisa adakan diskusi dengan teman-teman, dan itu kalian akan mendengarkan pendapat dari teman-teman. Untuk yang anak-anak auditori itu bisa menjadi masukan, dan itu akan lebih mudah diterima daripada kalian hanya melihat buku catatan atau membaca buku pelajaran. Oke. Strategi untuk mempermudah proses belajar anak-anak auditori itu, ajak anak-anak yang auditori ini atau kalian yang merasa tipikal ini, ajak teman-teman kalian untuk berpartisipasi, untuk diskusi ya. Terus dorong untuk membaca pelajaran jauh lebih keras. Kalau kalian memang merasa kalian membaca dengan mengeluarkan suara itu kalian jadi jauh lebih paham, lakukan itu dengan lebih keras, lakukan itu dengan lebih banyak, dengan lebih sering. Terus ya itu ya, coba mengandalkan recording, handphone atau apa, kalian mendengarkan penjelasan guru lewat audio. Lalu untuk kalian yang tipe-tipe anak auditori, ini juga penting ya, untuk biar nggak ada misunderstanding antara kalian, teman kalian sama guru. Coba ketika kalian ingin merekam, jangan lupa izin dulu, karena ada beberapa guru mungkin yang mengira kalian itu main handphone, bukan yang belajar ya. Oke, yang selanjutnya adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini melibatkan gerak, karena kinestik ya, itu kinestik itu olah badan, melibatkan gerak, terus banyak atau lebih suka hal-hal yang praktik, yang eksperimen, nggak betah diem lama-lama, maunya tuh gerak. Ini tipe-tipe anak kinestetik. Tapi bukan cacingan ya anak-anak kinestetik ini memang ada tipikal-tipikal yang seperti ini atau Oke, selanjutnya ciri-ciri anak yang memiliki tipe kinestetik. Kita baca bareng-bareng mulai. Ya, 1. Menyenangi belajar dengan metode praktik. Betul. 2. Terkadang kesulitan menulis tapi pandai bercerita. Betul. 3. Saat berkomunikasi banyak menggunakan syarat tubuh. 4. Menghafal dengan cara berjalan. Oh iya, betul. 5. Menyukai aktivitas. Oke, wah hebat ya. Kalian kompak sekali. Oke, untuk gaya belajar kinestetik ini berbicaranya pelan, tapi dia mampu menjelaskan daripada menuliskan apa yang diterangkan sama guru. Jadi dia lebih mudah untuk menjelaskan ulang, storytelling, menceritakan kembali daripada dia disuruh menulis apa yang sudah disampaikan sama guru. Mungkin anak-anak yang tipikal ini di kelas ini, saat ibu membahas ini, dia akan lebih senang untuk mendengarkan ibu daripada mencatat materi yang ada. Tapi itu nggak apa-apa, yang penting kalian paham dan kalian dapat informasinya ini ya. Terus menyukai permainan yang menyibukkan, kegiatan-kegiatan yang menggunakan olah badan, itu sangat suka banget. Tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan, jadi walaupun ribut ya dia biasa aja gitu kan.
Terus belajar melalui manipulasi dan praktek ya, lebih banyak ini. Menghafal dengan cara sambil melakukan kegiatan lain, misalnya menghafalnya sambil jalan, atau menghafal sambil tiduran, kayaknya ngantuk dong nanti ya kalau menghafal sambil tiduran. Terus dia menyukai buku-buku yang ada gerakan-gerakan tubuhnya gitu. Yang kesulitan adalah anak-anak ini menulis rapih. Biasanya mereka akan kesulitan, tapi mereka bisa bercerita dengan lebih jelas seperti yang ibu inginkan ya. Dan mereka pandai menggunakan kata-kata untuk anak-anak yang kinestetik. Oke. Strategi yang bisa dipakai untuk kalian siswa-siswa yang memiliki tipe kinestetik. Cara belajar yang bisa dipakai yaitu 1. Ya, jika memungkinkan, praktekkan apa yang sudah diajarkan. 2. Belajar sambil bergerak. 3. Mengikuti atau terlibat dalam ekstrakurikuler. Betul. Yang terakhir, melakukan eksperimen dari apa yang didapatkan oleh guru. Benar sekali. Lalu yang selanjutnya adalah jangan paksakan. Kalau kalian sepertinya jangan paksakan kalian itu duduk dan belajar berjam-jam. Karena anak-anak tipikal kinestetik, mereka akan merasa bosan, mereka akan merasa begitu melelahkan belajar kalau misalnya memang jangka waktunya terlalu panjang. Terus ajak untuk berjalan sambil eksplorasi. Ini mungkin bisa diajarkan untuk anak-anak yang SD ya. Tapi kalau untuk kalian kan kalian SMK, kalian mungkin akan lebih cepat menangkap pelajaran, yaitu dengan cara praktek ke lapangan. Ini nanti akan ada waktunya, tapi tidak ibu jelaskan saat ini ya. Terus izin kalau misalnya kalian perlu ngemut permen, tapi kayaknya nggak dibolehin ya. Kalau misalnya gini, kalian sambil menggerak-gerakkan pensil. Nah, kalau misalnya itu mengganggu anak-anak visual, mohon ditegur ya. Tapi biasanya ada aja, kalaupun dia bisa duduk lama, biasanya ada yang digerakin, entah itu jarinya digini-gini ke meja atau main-mainin pulpen. Nah, kalau misalnya memang kalian merasa lebih mudah mendapatkan pelajaran dengan cara seperti itu, lakukanlah, tapi tidak dengan mengganggu temannya. Oke, kemudian anak-anak tipikal ini juga senang mendengarkan musik atau malah sambil joget-joget. Oke, ini sekian penjelasan tentang gaya belajar. Jadi menurut kalian nih, setelah kalian mendengarkan dan melihat penjelasan dari ibu, kalian itu termasuk anak-anak yang memiliki gaya belajar seperti apa? Oke. Ibu minta kalian untuk tuliskan di kertas lah ya, di kertas lembar. Nanti kertasnya akan ibu kasihkan. Kalian tulis di kertas itu nama kalian, lalu kelas kalian, terus dari 3 tipe ini kalian tipe yang mana? Oke. Tapi sebelum kita melakukan itu, apakah dari anak-anak ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, ibu persilahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, ibu akan bagikan 1 lembar kertas. Silakan yang barisan depan tolong tolong dioper sampai ke belakang. Kertas ini kalian silahkan isi nama, kelas, lalu kira-kira kalian tipe kalian mana? Oke, kalian tipe kalian mana? Kalau bisa, kalian tuliskan alasannya di bawah. Kenapa menurut kalian itu termasuk tipikal yang auditory atau visual atau mungkin kinestetik, itu tolong dituliskan di situ ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, kertas yang tadi ibu bagikan yang ada nama kalian dan juga kalian tipikal pengguna gaya belajar seperti apa, itu disimpan dulu aja. Kalau kalian sudah mengisi,
simpan. Kalau kalian masih mengosongkan nggak apa-apa, itu disimpan aja. Kita akan bahas di pertemuan yang kedua nanti. Sebelum Ibu menutup kelas ini, apakah ada yang ingin berikan atau menyampaikan pendapat apa sih yang sudah Ibu berikan, layanan informasi apa yang tadi sudah Ibu berikan? Boleh 1 atau 2 anak yang menyampaikan. Oke, kalau ada yang kurang berani mungkin kita bisa sama-sama aja deh menyimpulkan apa sih yang tadi udah kita pelajarin, informasi apa yang tadi sudah Ibu berikan. Ya, tentang gaya belajar. Ya, gaya belajar itu ada banyak, tapi yang umumnya ada 3, betul. Ada gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik, betul. Ya, dan ciri-cirinya ada ininya juga benar. Kalau misalnya yang auditori dia memang ya lebih unggul di pendengaran, yang visual benar sekali, visual untuk penglihatannya lebih suka gambar-gambar, benar. Yang kinestetik yang nggak bisa diem. Oke, benar-benar. Oke, Ibu mau ngajak kalian untuk coba refleksi lagi dari sebelum kalian menerima informasi ini. Apakah kalian sudah bisa mengetahui tentang gaya-gaya belajar? Mungkin beberapa dari kalian atau kebanyakan dari kalian sudah mulai merasa, oh ya, saya tipikal atau siswa dengan gaya belajar yang seperti ini karena saya mempunyai ciri-ciri yang seperti ini, atau memang keseharian saya melakukan kegiatan belajar dengan cara seperti ini. Kemudian strategi-strateginya kalian sudah bisa mengidentifikasi atau mungkin mulai mencocokkan apa yang akan cocok atau yang bisa kalian gunakan ketika kalian lemah di satu pelajaran. Kalian bisa menggunakan teknik-teknik atau strategi tertentu untuk meningkatkan nilai di pelajaran itu. Oke, dan apapun yang kita keluarkan ini ya, Ibu harap kalian bertanggung jawab untuk tidak keluar informasi ini ke kelas-kelas yang lain. Jangan dibocorkan lah ya. Tadi temannya ada yang curhat atau ada yang bertanya, itu sebaiknya jadi. Apalagi kalian melihat tulisan temannya ya, kalau misalnya oh mungkin temannya tipikal anak yang seperti ini, nah, itu cukup kelas kita aja yang tahu. Oke. Yang tadi Ibu bilang ya, gaya-gaya belajar dengan strategi seperti itu, Ibu tidak akan memberi tugas di pertemuan kali ini. Ibu hanya minta menyimpan yang tadi. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kelas kita sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah dan rasa syukur bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk agenda Ibu akan isi, absensi akan Ibu pinjam sebentar ya untuk mengisi. Demikian kelas pagi ini. Terima kasih atas antusiasmenya kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.